Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Setla Tuminase, guru pada SD Negeri 16 Ambon yang ditugaskan untuk mengikuti program organisasi penggerak yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau YPPM Maluku Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik yang saya lakukan di kelas saya, tentu dengan ilmu yang saya dapat dalam program organisasi penggerak. Adapun best practice yang saya buat ini berjudul peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 16 Ambon, muatan matematika dengan materi volume bangun ruang menggunakan model guided discovery learning. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah pada akhir beberapa proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, terdapat hasil belajar siswa yang masih sangat rendah. Setelah dilakukan analisis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, pemahaman dasar matematika siswa sangat rendah, cara guru mengajar yang monoton hanya dengan menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan alat peraga, media, bahkan model-model pembelajaran yang inovatif. Tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran yang inovatif, dan juga terdapat 2 siswa yang mengalami disleksia. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang akan diajarkan. Memilih alat peraga yang dekat dengan keseharian siswa sehingga siswa lebih mudah untuk membawanya ke sekolah. Merancang RPP sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada model guided discovery learning. Kemudian LKPD dirancang sesederhana mungkin untuk nantinya menuntun siswa menemukan konsep dari materi yang akan diajarkan. Dan yang berikut adalah membuat media pembelajaran melalui PPT dengan menarik dan interaktif untuk nantinya ditampilkan untuk disaksikan sama-sama dalam kesimpulan dan generalisasi. Berdoa sebelum pelajaran dimulai, menanyakan kabar siswa, kemudian saya menampilkan emoji di layar untuk menanyakan perasaan siswa. Kemudian melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan proses pembelajaran pada kegiatan inti sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks dari guided discovery learning. Dengan media yang disiapkan seperti kubus-kubus satuan, siswa bekerja sama di dalam kelompok untuk menyusun kubus-kubus satuan itu dengan tuntunan LKPD untuk menemukan konsep menghitung volume bangun ruang, kubus, dan balok. Sementara proses pembelajaran berlangsung pun saya selalu memperhatikan keadaan siswa, di mana mereka sudah mulai merasa bosan, ada yang sedang ngantuk. Saya selalu mengisi proses itu dengan ice breaking yang membuat siswa itu bersemangat kembali untuk mengikuti proses pembelajaran. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi dengan siswa, menanyakan kepada siswa apa yang mereka rasakan dengan proses pembelajaran hari ini. Sehingga dari situ kita bisa mengevaluasi, merefleksi apakah pembelajaran kita saat itu berhasil atau tidak. Dampak dari aksi yang dilakukan ini adalah terlihat perubahan yang sangat besar dalam tingkah laku siswa, di mana pada proses pembelajaran sebelumnya siswa lebih pasif dan hanya berperan sebagai pendengar saja. Kini lebih aktif dalam mencari informasi, membangun pengetahuannya sendiri untuk menemukan konsep, teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Kerjasama dalam kelompok dengan teman sebaya membuat siswa lebih aktif dan mempunyai minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Keterampilan siswa juga ditunjukkan pada saat siswa melakukan presentasi dengan percaya diri di depan kelas. Hasil dari aksi ini dapat dikatakan efektif karena tujuan pembelajaran yang tercapai dan hasil post-test siswa menunjukkan peningkatan secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana sebelumnya hanya 20% siswa yang mendapat nilai 50 sampai dengan 70. Namun setelah aksi ini terdapat 80% siswa mendapat nilai 70 bahkan sampai 100.
Faktor yang mendukung keberhasilan aksi ini adalah tentu pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar. Kemudian pembelajaran yang merangsang siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Untuk mengajar dengan baik, guru perlu menganalisis permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, kemudian mencari solusi, menganalisis solusi, membuat perencanaan yang baik dan matang, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga best practice ini dapat bermanfaat untuk memberikan motivasi kepada kita para guru hebat untuk melakukan yang terbaik di kelas masing-masing.